Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Famos Pancasila. Kembali lagi dengan saya, Erna Trivintangarum dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya sudah didampingi oleh salah satu dosen dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Beliau adalah Bapak Suyato. Bapak Suyato ini selain menjadi dosen dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, beliau juga merangkap tugasnya menjadi sekretaris jurusan dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Mungkin bisa kita langsung mulai acara sesi wawancara pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak, dari kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan mewakili teman-teman semua dalam rangka menggali informasi untuk lebih mengenal jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ini Bapak. Ya. Baik, mungkin dapat kita mulai terlebih dahulu. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Yang pertama itu, seperti apa ya Pak jurusan dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ini? Mungkin dapat dijelaskan mengenai sejarah dari berdirinya jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ini Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pada awalnya jurusan kita ini dulu namanya Civic Hukum, ya, bagian dari Fakultas Pedagogi UGM. Jadi semuanya sebenarnya IKIP Yogyakarta itu dulu adalah Fakultas Pedagogi UGM. Kemudian tahun 64 ya, kemudian menjadi IKIP, dan kita tahun berikutnya kalau kita salah 65 itu kita punya namanya waktu itu jurusan Civic Hukum. Nah, dari Civic Hukum kemudian menjadi jurusan Pendidikan Moral Pancasila Kewargaan Negara PMPKN. Nah, dulu itu ada prodi D2, ada D3, ada S1. Jadi jurusan membawai ada 3 prodi. Nah, kemudian belakangan karena syarat untuk menjadi guru itu harus S1, maka prodi D2 dan D3 itu tidak menerima mahasiswa lagi, sehingga hanya S1 pada waktu itu awalnya nerimanya 2 kelas. Alhamdulillah sampai sekarang tetap 2 kelas ya. Kemudian namanya berubah ketika IKIP Yogyakarta yang berubah menjadi universitas. Di samping diminta untuk mengembangkan prodi yang kependidikan, juga non kependidikan. Nah, dari hasil rapat Dewan Dosen Jurusan dengan melihat potensi sumber daya manusianya, maka waktu itu ada 2 alternatif yang mau dibuka, apakah ilmu politik, apakah ilmu hukum. Nah, akhirnya hasil rapat diputuskan yang akan dibuka adalah ilmu hukum, sehingga untuk mewadahi itu jurusan diganti namanya jadi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Baik. Langsung saja lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa ya Pak yang dapat membedakan atau menjadi ciri khas dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Universitas Negeri Yogyakarta dengan Pendidikan Kewarganegaraan di universitas lain? Oke, saya mungkin untuk menyatakan bahwa kami berbeda itu mungkin agak apa ya mungkin tidak pas lah gitu ya, tapi semacam reputasi kira-kira ya, reputasi atau penamaan dari stakeholder dari pengguna lah. Jadi ternyata lulusan dari jurusan PKNH khususnya prodi PPKN dari UNJ ini ada semacam
balance, keseimbangan, karena memang kami memang berusaha untuk itu ya. Jadi kalau di perguruan tinggi yang lain mungkin menekankan pada kemampuan metode mengajarnya, artinya strategi pembelajarannya. Ada yang kuat seperti di Malang itu aspek moralnya, karena di sana ada pusat dulu ada laboratorium Pancasila di Malang. Nah, di UNY sini, PPKN ini mencoba untuk seimbang, artinya tapi orang lain akhirnya mengatakan bahwa lulusan dari jurusan ini ya kuat di politik dan hukumnya. Kalau yang lain mungkin di moral, kemudian di UPI mungkin ke strategi pembelajarannya. Kita kuat di aspek politik dan hukumnya ya. Meskipun sebenarnya kami ingin ada keseimbangan itu, tapi kan reputasi itu kan orang lain yang menentukan, bukan kita, gitu Mbak ya. Oh ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana filosofi dari penamaan jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Universitas Negeri Yogyakarta ini, Bapak. Oke. Mengapa namanya PKNH ya? Caranya tadi sudah saya kemukakan ya. Karena wider mandat yang diperluas dengan berubahnya IKIP menjadi universitas, itu diharapkan jurusan itu di samping membuka prodi kependidikan juga didorong untuk membuka prodi yang non kependidikan. Maka karena kami ingin membuka prodi ilmu hukum dan harapannya nanti menjadi fakultas hukum tersendiri, maka nama kita adalah PKNH ya. Sekaligus mungkin mengapa PKN bukan PPKN. Jadi sejarahnya memang kemarin jadi perdebatan agak lama ya, akhirnya disepakati apalah arti sebuah nama. Katakanlah begini Mbak cantik, apakah harus namanya cantik? Kan tidak ya, cukup saja namanya cantik ya, putri saya ya. Artinya filosofinya adalah seperti gincu dan gula atau garam, gincu dan garam gitu aja ya. Kalau PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, itu filosofinya seperti filosofi gincu, jadi harus kelihatan ya, jadi harus kelihatan. Sedangkan PKN itu filosofi yang diikuti adalah filosofi garam, tidak harus nampak, bahkan memang seharusnya tidak nampak. Garam itu kalau nampak perengkolong itu kan malah orang nggak suka ya. Tapi kalau orang bisa membedakan ini garamnya pas, garamnya kurang, atau garamnya berlebihan, maka namanya PKN. Karena harapannya, filosofinya adalah nilai-nilai Pancasila itu yang sudah mewarnai, seperti halnya garam tadi, memberi cita rasa pada masakan, tidak harus nampak. Begitu Mbak filosofinya, mengapa kita namanya PKN. Nah, dan sekarang misalnya ribut-ribut ini Pancasilanya hilang, ini sebenarnya itu tadi filosofinya ya berbeda aja. Mau filosofi gincu yang merah harus menyala kelihatan, atau filosofinya garam, bahkan tidak harus kelihatan. Kalau kelihatan perengkolong tadi kan harus, tapi mewarnai, memberi cita rasa itu. Begitu Mbak. Baik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara dosen atau strategi-strategi dosen dalam pemberian motivasi kepada mahasiswa mengenai prospek lulusan dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ini, Bapak? Oke, jadi dari aspek yuridis teman-teman sudah memberi semacam motivasi pada bahkan mahasiswa baru, bahkan yang kalau sosialisasi pada anak-anak SMA. Jadi secara yuridis, jadi mungkin hanya bahasa Indonesia, Pancasila dan PKN saja, pendidikan agama, yang dalam undang-undang dinyatakan tegas bahwa semua jenjang itu harus ada mata pelajaran itu. Tetapi
di samping dari segi yuridis itu, dari realita di lapangan, coba bahkan saya mengusulkan dulu di PAUD itu harus ada guru yang dari PKN yang harus mengawal, karena pendidikan karakter ya, nilai-nilai moral itu harus dibangun dari bawah dan itu harus dikawal sampai pendidikan dasar, sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Lah itu mestinya kalau gagasan itu diterima, waduh, guru lulusan dari PPKN ini luar biasa lapangan kerjanya, meskipun sekarang di level yang bawah tidak pun, tapi di SD ya, karena di SD itu misalnya kalau seperti yang sekarang ini mata pelajaran pokoknya kan ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN 5 itu. Jadi ketika misalnya PPG itu selalu merekrut dari 5 prodi ini untuk dilibatkan ke sana karena masuk itu. Apalagi SMP pasti ada, entah negeri entah swasta, SMA ada, SMK ada, dan tidak semua misalnya kalau prodi yang lain, misalnya kalau teknik elektro, misalnya pendidikan teknik elektro, kalau sekarang misalnya pendidikan teknik informatika ya, mungkin sudah nggak ada lagi, itu kan rentan ya. Bahkan sampai perguruan tinggi ya kakak kelas Anda itu kemarin karena lulusan dari sini S1, S2 nya juga di sini PKN, kemarin laris manis karena semua perguruan tinggi pasti butuh dosen lulusan dari PPKN karena ada mata kuliah tadi MKU tadi yang Pancasila dan kewarganegaraan itu tersebar itu Mbak. Sebenarnya yang anehnya itu ya itu kenapa kok animo masuk ini terlalu masih belum seperti yang diharapkan ya. Maka ini ke depan mungkin mahasiswa Mbak ini nanti memberi tahu ke adik-adik kelasnya dulu. Kalau di perguruan tinggi lain itu ada Mbak, ada program misalnya ya ditugaskan lah. Jadi kalau Mbak saya tugaskan balik ke sekolahnya untuk memberikan sosialisasi tentang mengapa Mbak tertarik jadi masuk di jurusan PKNH gitu. Kemudian bukan hanya sekedar mungkin lewat media sosial tapi langsung datang ke sekolah. Tapi karena sekarang mungkin pandemi, mungkin dengan strateginya mungkin ada WA apalah, mungkin nggak tahu apa gitu Mbak. Untuk selanjutnya adalah mengenai prestasi nih dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Nah Bapak mungkin dapat dijelaskan apa saja prestasi yang sudah diraih atau diukir dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ini Bapak? Oke, jadi prestasi maksudnya apakah mahasiswanya, apakah dosennya, atau secara kelembagaan ya? Boleh dijelaskan dari secara kelembagaannya. Oh, kelembagaannya. Oke ya. Jadi secara kelembagaan memang dulu PKN ini ya, prodi ini ada beberapa teman itu yang membidani lahirnya KTSP itu dari teman-teman di sini, tapi ya bukan sebagai pribadi ya, tapi karena sebagai lembaga ya. Termasuk misalnya ada beberapa teman yang sepertinya saya, Pak Mur, Pak Narso, dan Pak Nasiwan, saya terlibat misalnya dalam berbagai event nasional, misalnya katakanlah jadi juri atau bahkan mungkin penggagas ya inovasi pembelajaran atau yang anugerah konstitusi ya, termasuk pembuatan soal untuk CPNS. Jadi saya dan teman itu sudah ini mungkin tahun ke-6 untuk dilibatkan dalam itu ya, bukan karena semata-mata kualifikasi orang per orang juga ya, tapi juga karena dipandang jurusan ini punya kredibel dan memiliki integritas itu, karena tidak semua lembaga dilibatkan itu, apalagi untuk level nasional yang itu sangat menyangkut rezeki orang banyak karena seleksi CPNS ya, begitu vital ya, termasuk yang untuk seleksi P3K. Jadi ada pegawai pemerintah berdasar kontrak kerja itu kami juga ada beberapa teman yang dilibatkan, karena itu ya saya kira tadi orang luar melihat seperti itu. Belum lagi
prestasi dari apa ya, alumni kita ya sudah tersebar. Saya kira hampir semua pulau-pulau besar itu ada alumni kita, sehingga jaringannya saya kira sangat sangat luas. Itu Mbak ya, apalagi kalau yang saya kira yang mahasiswa banyak sekali ya prestasi kita ya. Dengan ini prodi kita ini disiapkan, ini harapannya tahun ini sudah terakreditasi internasional, karena yang dengan akreditasi A untuk dari BAN PT itu didorong untuk langsung mengajukan agar terakreditasi secara internasional. Dan ini sudah teman-teman sudah mulai bekerja, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi ya, penyusunan borang itu, sehingga nanti ada 17 prodi dari UNJ ini yang tahun ini disiapkan untuk terakreditasi secara internasional, otomatis nanti unggul gitu ya. Itu Mbak. Baik. Untuk yang terakhir itu adalah mungkin Bapak bisa memberikan 1, 2 atau patah kata yang dapat dijadikan sebagai saran atau pesan kepada jurusan pendidikan kewarganegaraan hukum agar lebih maju pada kedepannya gitu Bapak. Oke, jadi memang ke depan ini persaingan begitu ketat ya Mbak ya. Apalagi dengan adanya program pendidikan profesi guru PPG yang memungkinkan lulusan dari non kependidikan bisa masuk bersaing, akhirnya dapat sertifikat pendidik itu. Maka itu sebenarnya sebuah tantangan ya. Ya oke lah kalau peluang itu dibuka, tapi kalau kita punya nilai lebih, saya kira tetap yang lulusan dari PPK pendidikan ya, dari UNJ ini bisa bersaing secara global. Dan teman-teman juga alhamdulillah sekarang dengan keterbukaan informasi ya, sekarang bisa mengupdate pengetahuan kita setiap saat ini ya. Dan teman-teman juga siap, memang itu resiko profesi sebagai pendidik harus selalu mengupdate pengetahuan. Saya kira juga mahasiswa juga begitu ya, apalagi nanti yang dibutuhkan bukan lulusan dari mana, itu mungkin juga, tetapi apa yang dia punya, keterampilan apa. Jadi ada nilai lebih, ada sesuatu yang mencirikan, yang itu menjadi bahan pertimbangan pada pengguna lulusan itu. Oh, ambil dari Jogja karena Jogja itu kuat di misalnya di media pembelajarannya. Ya, jadi teman-teman saya dorong seperti itu ya. Memang kualifikasi harus dinaikkan, tapi kita harus punya sedikit yang membedakan. Jadi sedikit lebih baik itu mungkin tidak begitu sehebat kalau sedikit beda gitu ya, punya ciri khas itu ya. Tadi misalnya di samping komprehensif pengetahuannya, juga ada sesuatu yang menjadi ciri khas dari lulusan UNJ, begitu Mbak. Baik teman-teman, itulah tadi adalah hasil dari wawancara kita pada kali ini bersama dengan Bapak Suyato selaku Sekjur Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Semoga dari hasil wawancara tersebut dapat memberikan kita manfaat informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk teman-teman dalam mengenal lebih dalam pendidikan kewarganegaraan dan hukum tersebut. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada Bapak Suyato yang telah menyempatkan waktunya dan dapat memberikan informasi kepada kami. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.